Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31, Permainan Panasnya yang Tertunda. Setelah kepergian Dion dan wanitanya, Vano juga mengajak Selina untuk segera pulang. Kondisi kehamilan Selina yang sudah besar membuat Vano khawatir jika harus membiarkan Selina terlalu lama di luar rumah. Apalagi lama di rumah sakit, tempat yang tidak seharusnya dikunjungi ibu hamil jika tidak memiliki keperluan mendesak. Selain itu, Naura juga terus merengek pada Ida, meminta untuk menyusul Selina dan Vano. Naura juga penasaran dengan keadaan Leo, karena Naura melihat langsung saat Leo tercebur di kolam renang dan tenggelam. Aku khawatir sama Kak Kayla dan Leo, tutur Selina. Mobil yang dia tumpangi bersama suaminya baru saja keluar dari area rumah sakit. Namun sudah mengungkapkan kekhawatirannya, karena membiarkan Kayla dan Leo berada di rumah sakit hanya ditemani oleh Arkan. Laki yang belum dikenal oleh Kayla secara langsung. Aku akan pastikan Arkan bisa menjaga mereka dengan baik. Jadi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, ujar Vano sembari melirik sekilas. Meski sejak awal sudah mengatakan hal itu saat akan meninggalkan rumah sakit, tapi tetap saja masih butuh usaha untuk membuat Selina berhenti mengkhawatirkan Kayla dan Leo yang hanya didampingi Arkan. Selina mengubah posisi duduknya, badannya sedikit condong ke kanan agar leluasa menatap Vano lebih dekat. Benarkah? Selina mengajukan pertanyaan dengan nada bicara yang terdengar sangat penasaran. Dahi Vano mengkerut, dia lantas kembali, melirik Selina yang saat ini menatapnya serius. Tentu saja, dia tidak akan berani membantah perintahku. Mendengar jawaban Vano, raut wajah Selina yang tadinya serius, perlahan mulai mengukir senyum tipis. Senyum dan sorot mata Selina yang penuh arti, membuat Vano menatap curiga. Vano yakin kalau saat ini ada ide baru yang muncul di kepala istrinya itu. Apa Kak Arkan orang baik? Dia belum menikah kan? Dua pertanyaan yang keluar dari mulut Selina menjawab kecurigaan Vano. Bahkan feelingnya sangat tepat kalau Selina punya niatan untuk menyatukan Kayla dengan Arkan. Dia Casanova, sudah 3 kali menikah dan statusnya duda, sahut Vano dengan tatapan malas. Dia kembali fokus pada jalanan, enggan membahas urusan pribadi orang lain yang hanya menyita kebersamaannya dengan Selina. Selina mencebik kesal. Dia tahu kalau Vano sengaja memberikan informasi palsu, karena malas membahas masalah ini. Menyebalkan sekali, kenapa hidupku dikelilingi oleh para duda? Selina melengos, kembali mengubah posisi ke sisi jendela dan membuang pandangan keluar. Karena pesona duda lebih menggoda, balas Vano dengan candaan. Niat hati ingin mencairkan suasana agar kemarahan Selina tidak berlanjut. Vano justru mendapat tatapan tajam dari Selina. Tuan Elvano, kamu tidak berniat untuk menduda 2 kali bukan?
Tanya Selina. Bibirnya tersenyum namun terlihat mengancam. Vano tersenyum kikuk. Dia menyentuh lembut pipi Selina. Kenapa harus menduda kalau punya istri secantik ini dan jago membuat ranjang bergoyang? Vano mengedipkan sebelah matanya. Alih melunak, Selina malah menepis tangan Vano dari pipinya. Tidak ada jatah 2 minggu ke depan, serunya tegas. Vano langsung melongo, raut wajahnya langsung berubah frustasi. Vano terus membujuk Selina agar mencabut ucapannya. Namun usahanya untuk membujuk Selina hanya sia-sia. Bahkan sejak di perjalanan hingga sampai di rumah, Vano belum bisa membujuk Selina. "Ayolah sayang, jangan bercanda," ucap Vano memelas. Dia membuntuti Selina sampai ke dalam kamar. 2 minggu terlalu lama, kepalaku bisa pecah nanti, apalagi kepala bawah. Tuturnya memohon. Selina hanya melirik datar, masih terlihat malas untuk menanggapi rengekan Vano. "Sayang," seru Vano lagi. Kali ini dia memeluk Selina dari belakang, tidak peduli meski Selina berusaha memberontak. "Aku minta maaf, aku janji tidak akan melarangmu untuk mendekatkan Arkan dengan Kayla. Tapi jangan menghukumku selama itu. Bagaimana kalau 4 hari?" Tawarnya memohon. Tidak ada tawar-menawar. Jawab Selina tegas. Vano langsung lesu mendengarnya. "Makan dulu, ini untuk kamu dan Leo." Arkan memberikan paper bag berisi makanan yang baru saja dia beli di restoran. Meletakkan paper bag itu di samping Leo yang sedang tertidur. Kayla menoleh, menatap Arkan yang berdiri di sampingnya. Kayla masih menggenggam erat tangan Leo, seolah enggan untuk melepaskannya. "Kamu harus makan tepat waktu, jangan sampai sakit dalam kondisi seperti ini." Siapa lagi yang akan menemani Leo kalau bukan kamu? Kayla hanya diam saja mendengarkan ucapan Arkan. Dalam kondisi seperti ini, dia merasa bersyukur dikelilingi orang yang masih peduli padanya. Kalau bukan Vano dan Selina, mungkin saat ini hanya dia seorang diri yang menemani Leo di rumah sakit. "Kamu dulu yang makan, setelah itu baru bangunkan Leo untuk makan," ujar Arkan sekali lagi. Kayla tidak menjawab. Dia hanya memberikan anggukan kecil lalu beranjak dari duduknya untuk pindah ke sofa. Kayla berbalik badan, dia menatap Arkan dengan ekspresi yang terlihat ragu. "Kamu sudah makan?" tanya Kayla lirih. Arkan mengangguk. "Maaf jadi merepotkanmu. Kalau sibuk, tidak usah menginap. Aku masih berani berdua di sini dengan Leo." Kayla tidak enak hati pada Arkan. Laki yang baru dia lihat tadi sore. Justru menjadi orang yang siaga di sampingnya saat Leo dan dia dalam kesulitan. Arkan yang sudah mengantarnya ke rumah sakit, dan sekarang diperintah oleh Vano untuk menemani dia dan Leo di rumah sakit. "Lebih baik aku tetap di sini daripada mempertaruhkan pekerjaanku," balas Arkan datar. Dia kemudian duduk di kursi yang tadi ditempati oleh Kayla.
duduk di sisi ranjang menghadap Leo. Setelah itu merogoh ponsel dari saku kemejanya dan langsung sibuk dengan ponsel. Kayla tidak memberikan respon. Dia paham dengan ucapan Arkan. Laki itu tidak punya pilihan lain karena diancam oleh Vano. Itu sebabnya lebih milih menginap untuk menemani dia dan Leo di rumah sakit. Meski dipaksa oleh Vano. Namun Kayla bisa melihat dan merasakan semua yang dilakukan oleh Arkan benar-benar tulus. Bangun. Kayla membuka mata perlahan. Sebenarnya sudah sejak tadi mendengar suara lirih itu berulang kali. Namun rasa kantuknya tidak bisa dilawan hingga sulit untuk membuka mata. Dia baru membuka mata ketika suara itu terdengar untuk kesekian kalinya. Dengan goyangan pelan di bahunya. Ya ampun, Kayla terkesiap. Dia langsung bangun dari sofa panjang. Duduk tegap sembari membenarkan rambutnya yang sedikit berantakan. Dia sangat malu pada Arkan yang sampai harus membangunkannya. Sudah pagi ya, jam berapa ini? Kayla mengedarkan pandangan, mencari letak jam dinding. Baru 5:30. Gumamnya lirih, aku harus pulang. Ucapan Arkan membuat perhatian Kayla langsung tertuju padanya. Itu nomor ponselku. Arkan melirik kertas putih di atas meja. Kertas yang sudah dia tulis nomor ponsel di sana. Kayla mengikuti arah tatapan Arkan. Setelah itu kembali menatap laki yang tengah berdiri di depannya. Telepon saja kalau butuh sesuatu. Meski mengatakannya dengan ekspresi datar. Kayla bisa merasakan kepedulian Arkan yang begitu besar padanya dan Leo. Sekalipun itu bentuk tanggung jawab atas perintah Vano. Kayla tetap bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan mereka. Baiklah. Kayla mengangguk. Terima kasih sudah menemani kami. Sekali lagi aku minta maaf karena merepotkanmu. Arkan hanya memberikan deheman datar. Dia lantas pergi dari hadapan Kayla setelah menyambar jas yang terjatuh di lantai. Kayla tertegun, matanya membulat sempurna. Sejak Arkan membungkuk untuk mengambil jas yang berada di bawah sofa. Jas yang kemungkinan jatuh saat dia terbangun tadi karena kaget. Kayla refleks menyilangkan tangan di depan dada. Dia langsung berpikir kalau jas itu sempat membalut tubuhnya selama dia tertidur. Tapi sejak kapan Arkan menutupi tubuhnya dengan jas itu? Sedangkan tadi malam Arkan tidur lebih awal dan terlihat kelelahan. Kayla menarik nafas dalam. Sikap dan perhatian Arkan menginginkannya pada Dion. Dulu saat menjadi karyawan Dion, dia juga pernah dibalut jas milik Dion. Karena tidak sengaja tertidur di ruangan Dion ketika sedang lembur. Aku yang telah merubah air menjadi api. Pandangan mata Kayla menerawang jauh. Penyesalan itu selalu muncul dan sulit untuk dihilangkan. Dion menghentikan langkah tepat di depan kamar rawat inap Leo. Manik matanya menatap tajam sosok laki yang baru saja keluar dari ruangan itu. Terlihat tidak nyaman ada laki
laki asing yang berada di dekat putranya, bahkan sampai bermalam di sana. Dion tahu kalau Arkan menginap karena baju yang dipakai Okeh Arkan masih sama seperti kemarin sore. Penampilannya bahkan sudah acak-acakan dengan kemeja lengan panjang yang kusut. Arkan membalas tatapan tajam Dion dengan ekspresi datar. Dia menutup pintu perlahan, kemudian melewati Dion begitu saja. Tidak ada alasan juga bagi Arkan untuk menyapa atau sekedar basa-basi pada Dion. Mereka tidak saling kenal dan tidak ada urusan apapun. Arkan hanya menjalankan tugas dari Vano untuk menemani Leo dan Kayla. Melihat Arkan yang melewatinya begitu saja, Dion semakin menajamkan tatapannya. Tatapan mata yang terlihat penuh kekesalan dan ketidaksukaannya terhadap Arkan. Begitu Arkan menghilang dari pandangan matanya, Dion bergegas masuk ke ruangan Leo. Suara pintu yang terbuka membuat Kayla refleks berdiri dari duduknya dan menoleh ke arah pintu. Ada yang tertinggal. Suara Kayla semakin lirih di akhir kalimat. Kemudian langsung bungkam ketika orang yang datang bukan Arkan. Maaf, aku pikir. Kayla tidak melanjutkan ucapannya. Dia langsung grogi begitu Dion menutup pintu dan berjalan ke arahnya. Dengan manik mata yang tidak beralih sedikit pun darinya, Dion terus mendekat, berjalan tegap serta menunjukkan ekspresi datar. Tidur saja kalau masih mengantuk, ucap Dion datar. Dia meletakkan parsel buah di atas meja. Buah yang tadi malam akan dia bawa untuk Leo, namun tidak jadi karena ada urusan mendadak. Kayla masih diam di tempat. Dia terlihat bingung dengan keadaan saat ini. Sulit untuk mencerna apa yang dilakukan oleh Dion. Kemarin Dion baru saja memarahinya, tapi pagi ini bersikap datar seperti biasa. Setelah meletakkan keranjang buah, Dion meletakkan jas yang sejak tadi dia pegang. Meletakkan rapi di atas sofa, lalu menghampiri Leo yang masih terlelap. Setelah duduk di sisi ranjang, Dion meraih tangan Leo. Menggenggam erat tangan mungil putranya, seketika kepalanya tertunduk lesu, meski Kayla hanya melihat punggung Dion. Tapi bisa merasakan kesedihan yang sedang dirasakan oleh Dion. Bertahun-tahun mengenal dan hidup bersama Dion. Kayla bisa membaca apa yang dirasakan oleh Dion hanya dengan melihat gestur tubuhnya. Kayla menarik nafas dalam setelah merasakan sesak di dadanya. Dia kembali ingat kesalahannya pada Dion. Tega menyembunyikan kehadiran Leo dan memisahkan Dion dari Leo. Jika saat ini Dion masih membencinya, masih belum bisa menerima keadaan, Kayla bisa mengerti hal itu. Dia paham kekecewaan dan sakit hati yang dirasakan oleh Dion. Bukan hanya sekedar rasa kecewa dan sakit hati biasa. Permasalahan ini sudah menyangkut soal anak. Darah daging Dion yang sejak dulu sangat dia inginkan kehadirannya. Dion bahkan sangat hancur saat Kayla pura kehilangan Leo dalam kandungan. "Papa, kenapa menangis?" Terdengar suara khas Leo dengan nada khawatir. Seketika menarik perhatian Kayla, yang langsung menatap Dion dengan rasa sakit yang sulit untuk diungkapkan.
Jika seorang laki sudah meneteskan air matanya, kemungkinan saat itu adalah titik terberat baginya. Papa kan laki, mana mungkin papa menangis? Suara Dion terdengar renyah. Dia tertawa di depan Leo setelah menyingkirkan buliran bening yang sempat menetes di pipinya. Kehadiran Leo mampu memberikan semangat hidup yang sempat redup, namun mampu meluluhlantahkan perasaannya di saat keadaan Leo seperti ini. Dion memang tidak ikut andil saat Kayla hamil dan melahirkan Leo, tapi bukan berarti tidak memiliki kasih sayang dan perhatian sebesar Kayla. Hatinya ikut hancur melihat kondisi Leo, sama seperti yang dirasakan oleh Kayla. Tapi tadi Leo lihat papa menangis, ujar Leo. Dia tidak bisa dibohongi karena melihat jelas saat Dion meneteskan air matanya. Leo mau beli mainan? Tawar Dion. Dia sengaja mengalihkan perhatian. Mau papa? Leo menjawab antusias. Kalau begitu Leo harus sehat dulu, setelah itu kita pergi beli mainan. Leo mau tahu caranya biar cepat sehat? Dion mengajak bicara Leo dengan nada bicara khas anak-anak. Gimana caranya papa? Tanya Leo dengan raut wajah polos yang membuat Dion mengukir senyum. Leo harus makan yang banyak biar cepat sehat. Leo mau makan apa? Papa akan belikan makanan untuk Leo. Kayla tersenyum tipis mendengar interaksi Leo dan Dion. Dia bahagia melihat putranya bisa merasakan kasih sayang yang tulus dari sosok seorang ayah. Yang tidak pernah didapatkan oleh Leo sebelumnya. Dulu papa sambung Leo tidak pernah peduli. Jangankan pada putra sambungnya, pada istrinya saja dia tidak peduli. Mengabaikan dan menindas Kayla seolah-olah hanya benda mati yang tak punya perasaan. Ya ampun Elvano, Selina melotot tajam. Dia dibuat geleng kepala dengan tingkah mesum suaminya. Yang tidak tahu waktu, bahkan di saat mentari baru saja muncul. Dilarang membantah, apalagi menolak. Ucap Vano tegas. Dia menggerayangi tubuh Selina, tanpa memperdulikan penolakan yang dilakukan oleh Selina dengan menepis tangannya berulang kali. Sayangnya Vano terlampau gigih untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Vano sampai memeluk erat Selina dari belakang. Menahan tubuh bagian bawah Selina dengan kaki besarnya agar tidak kabur. Tangan Vano sudah berkelana kemana-mana. Baju tidur yang dipakai Selina bahkan sudah tersingkap ke atas. Perut buncitnya sampai terekspos. Apa kamu lupa kalau sedang dihukum? Tidak ada jatah untuk 2 minggu ke depan. Aku ulangi sekali lagi, tegas Selina. Tidak ada jatah untuk 2 minggu ke depan. Selina sampai menekankan ucapannya dengan kedua mata yang melotot tajam. Vano hanya terkekeh kecil. Dia malah semakin menjadi. Ah, Elvano kau, pekik Selina. Tubuhnya mulai menerima sentuhan dari Vano. Enak bukan? Tanya Vano menggoda. Gerakan tangannya semakin menjadi, membuat tubuh Selina menegang. Mau lanjut? Godanya lagi, yang benar saja harus berhenti di tengah jalan.
Cepatan lanjut. Pintanya tegas, namun sedikit memohon. Vano dibuat tertawa dengan jawaban Selina. Dia tahu kalau istrinya memang tidak bisa berpaling dari sentuhannya. Tidak akan bisa menolak kalau sudah dibuat on. Capek. Keluh Selina. Dia langsung ambruk di samping Vano setelah bergerak di atas tubuh Vano. Padahal baru beberapa menit, tapi sudah tidak sanggup untuk bertahan sampai akhir. Semenjak perutnya semakin membesar, Selina memang tidak seliar sebelumnya. Biar aku lanjutkan, ucap Vano dengan suara beratnya. Dia mencium kening Selina, setelah itu memposisikan diri untuk kembali melakukan penyatuan. Keduanya sudah melayang entah kemana, menikmati permainan yang semakin panas. Mommy, Daddy, buka pintunya. Teriakan Naura membuat Vano berhenti. Keduanya saling pandang, bingung harus berbuat apa. Ingin membukakan pintu tapi sedang dalam mode nikmat. Mau mengabaikan pasti Naura akan terus berteriak dan menggedor pintu. Bagaimana? Selina meminta pendapat. Lanjutkan saja. Vano kembali bergerak tanpa pikir panjang. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah cepat menyelesaikan permainan. Agar tidak membuat kepalanya berdenyut. Mommy. Teriakan Naura terdengar semakin kencang. Astaga, kenapa tidak bisa melihat orang tua senang? Keluh Vano kesal, tapi dia masih saja memacu tubuhnya. Sudah, kita lanjutkan nanti. Naura bisa menangis kalau kita tidak membukakan pintu. Selina menahan dada bidang Vano agar berhenti bergerak. Vano terlihat frustasi. Entah sudah berapa kali mendapat gangguan dari Naura saat sedang merengkuh kenikmatan. Kenapa lama sekali buka pintunya? Tanya Naura. Wajahnya terlihat cemberut bercampur akan menangis. Selina langsung merangkul pundak Naura dan membawanya masuk ke dalam kamar. Mommy baru bangun sayang. Ujar Selina lembut. Dia menoleh ke arah Vano yang akan masuk ke kamar mandi dengan wajah kesal. Pagi ini tidak bisa melampiaskan hasratnya gara-gara putrinya sendiri. Vano sedikit membanting pintu kamar mandi. Tingkah kekanakan Vano membuat Selina menahan tawa. Dion baru saja selesai menyuapi Leo. Tadi sempat keluar rumah sakit untuk membeli makanan sesuai permintaan putranya. Ketelatenan Dion dalam mengurus Leo mampu menyayat hati. Tatapan matanya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang tidak pernah diberikan oleh Dion pada siapapun. Perasaan itu yang mungkin membuat Dion lepas kendali hingga mencibir Kayla. Menyebut mantan istrinya tidak bisa menjaga Leo dengan baik. Saat ini hanya Leo yang Dion miliki. Satunya harta yang paling berharga dalam hidupnya. Di saat semua pergi tanpa sisa, meninggalkan kehancuran dalam hatinya selama bertahun-tahun. Hanya Leolah yang mampu menyembuhkan kehancuran yang dirasakan oleh Dion. Papa harus kerja. Ucap Dion pada Leo. Dia melirik arlojinya yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi.
Jarak dari rumah sakit ke kantor lumayan memakan waktu. Ditambah jam kerja yang sudah pasti akan macet. Sedangkan pagi ini ia harus mimpin rapat. Leo mau pulang, mau ikut papa. Leo merengek sembari menarik tangan Dion. Seharian penuh di rumah sakit membuat Leo jadi tidak betah. Leo belum boleh pulang. Nanti kalau dokter sudah ngizinin Leo pulang, pasti papa akan ajak Leo pulang. Dion coba membujuk meski tidak yakin akan berhasil. Karena sejak tadi Leo sudah mengatakan bosan berada di sana. Tapi maunya pulang sekarang papa. Leo kembali merengek, kali ini terlihat memohon. Kayla langsung menghampiri mereka untuk turun tangan membujuk Leo. Jika sudah seperti itu, pasti akan susah membuat Dion berangkat ke kantor. Sayang, tidak boleh seperti itu. Tutur Kayla lembut. Dia melepaskan tangan Dion yang sedang ditahan oleh Leo. Papa mau kerja dulu, nanti kesini lagi buat jemput Leo pulang. Kayla terus membujuk Leo sampai akhirnya Leo mau mengizinkan Dion berangkat ke kantor. Hubungi aku kalau Leo sudah diperbolehkan pulang. Aku akan membawa Leo menginap di apartemenku malam ini. Minta Dion sebelum keluar dari ruangan Leo. Kayla mengangguk. Dia mengizinkan Dion membawa Leo untuk bermalam bersamanya. Karena bagaimanapun Dion punya hak atas Leo. Dedi, kenapa diam saja? Naura menatap Vano dengan dahi berkerut. Dedinya tidak banyak bicara seperti biasanya. Tadi hanya menyapa, mengucapkan selamat pagi dan mencium kening serta pipinya. Setelah itu memilih diam 1000 bahasa. Selina juga terus didiamkan sejak meminta Vano untuk menyudahi permainan. Sudah biarkan saja, mungkin Dedi sedang sakit gigi. Sahut Selina dengan nada meledek. Selina bersikap santai, sibuk memasukkan potongan buah ke dalam mulutnya yang ingin terus diisi. No mommy. Naura langsung menolak keras pendapat Selina. Anak sambungannya itu sampai menggerakkan jari telunjuk di depan wajah. Dedi tidak sakit gigi, tapi... Ucapan Naura berhenti lantaran Vano langsung bicara. Dedi sudah terlambat ke kantor. Vano beranjak dari duduknya begitu sarapannya habis. Dia mencium pucuk kepala Naura, kemudian beralih pada Selina dan berakhir di perut buncit Selina. Are you okay? Tanya Selina dengan tatapan khawatir, memegang lengan Vano dan menatapnya menelisik. Selina mulai curiga, rasanya terlalu berlebihan. Jika diamnya Vano akibat permainan panasnya yang tertunda. Kejadian seperti itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Tapi sikap Vano tidak sampai seburuk ini. Dia bisa menerima gangguan dari Naura meski awalnya kesal. Tapi tidak dengan saat ini. Vano memilih diam dan bicara seperlunya saja. I'm fine. Vano mengulas senyum tipis untuk meyakinkan Selina. Jangan lupa minum susu dan vitaminnya. Pesannya sebelum beranjak dari ruang makan. Dedi berangkat dulu. Vano berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Membiarkan Selina tidak tenang dengan rasa penasaran yang semakin bertambah besar. Ada apa?
Gumam Selina lirih. Tiba pikiran buruk terlintas dalam benaknya. Ingat ketika Vano masih berstatus duda yang setiap malam bisa menarik wanita ke atas ranjangnya. Selina jadi berpikir jika Vano akan melakukan hal serupa saat ini lantaran hasratnya tidak terpenuhi. Vano, awas saja kalau kamu berani tidur dengan wanita lain. Geram Selina lirih. Dia langsung memanggil Ida untuk menemani Naura makan. Setelah itu bergegas pergi untuk mengikuti Vano. Cepat buruan Pak, seru Selina tak sabaran. Dia meminta supir untuk cepat mengejar mobil Vano yang sudah lumayan jauh. Supir pribadi Selina bahkan tidak yakin bisa mengejar mobil Vano. Iya Nona. Selina membuat sang supir jadi gugup mengendarai mobil. Seandainya Vano tidak pergi ke kantor dan justru melajukan mobilnya ke tempat lain. Selina memastikan akan menghajar orang yang ditemui Vano jika orang itu perempuan. Tidak peduli dengan kondisi perutnya yang sudah besar. Siapapun yang berani dekati suaminya. Selina akan memastikan wanita itu tidak akan berani kembali lagi. Mata Selina membulat sempurna ketika mobil yang dikendarai Vano berbelok ke kawasan perumahan elit. Pikirannya dibuat kacau. Semua dugaan buruk itu kembali muncul dalam benak Selina. Dia semakin yakin kalau Vano akan menemui wanita untuk melampiaskan hasratnya yang tertunda. Jika semua itu benar, sudah dipastikan akan terjadi peperangan besar di perumahan elit tersebut. Vano dan wanita itu pasti akan habis di tangan Selina. Stop Pak. Seru Selina. Dia buru keluar dan menghampiri mobil Vano yang berhenti di salah satu rumah. Baru saja sampai di belakang mobil Vano, seorang wanita membuka pagar rumahnya yang menjulang tinggi. Selina dibuat meradang, kedua tangannya mengepal kuat dengan wajah memerah. Vano kau. Teriak Selina penuh amarah. Vano dan wanita itu tersentak kaget. Mereka menoleh bersamaan ke arah Selina yang tidak diketahui kapan datangnya. Tiba sudah berada di samping mereka dan menatap tajam. Seolah ingin memangsa mereka hidup. Sayang, kenapa kamu? Apa? Potong Selina cepat. Dia menghampiri Vano. Berani sekali membohongiku dan bertemu pelakor ini. Selina menunjuk wanita itu. Istrimu sedang hamil besar. Bisanya menemui wanita penggoda. Selina memberikan lirikan sinis. Sayang, kamu salah paham. Vano berusaha menenangkan Selina dengan merangkul pundaknya, tapi tangannya langsung ditepis kasar. Dasar laki buaya, cibir Selina. Dia memukul lengan Vano berulang kali untuk melupakan kekesalannya. Dan kau. Selina mengacungkan jari telunjuknya di depan wajah wanita itu. Apa tidak ada laki single yang mau denganmu sampai harus menempel dengan suami orang? Kalau saja perutku tidak sebesar ini, aku pasti sudah menghajar kalian berdua. Setelah aku melahirkan,
Aku pastikan akan membuat kalian berdua babak belur. Ancamnya tanpa rasa takut sedikit pun. Wanita itu hanya diam saja, memasang wajah bingung sekaligus kesal. Begitu juga dengan Vano. Dia kebingungan untuk menghadapi Selina yang terus bicara tanpa henti. Tidak memberikannya kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan yang sebenarnya. Maaf, sepertinya ibu salah paham. Ibu, kamu pikir aku ibumu, wajahmu saja lebih tua dariku. Potong Selina sinis. Wajah wanita itu berubah kesal. Tidak terima dibilang tua. Sudah Selina, kamu itu keterlaluan. Vano merangkul Selina dan akan membawanya masuk ke dalam mobil, tapi Selina menolak. Dia itu stafku, kita akan ke Bandung untuk meninjau proyek baru. Harusnya Arkan yang menjemputnya, tapi dia terlambat karena harus menjemput sekretarisku juga. Nyali Selina langsung ciut setelah mendengar penjelasan dari Vano. Wajah harimau galak berubah menjadi kucing oren. Selina berusaha menarik sudut bibirnya untuk tersenyum pada karyawan Vano. Senyum yang bercampur antara malu, takut dan merasa bersalah. Maaf aku tidak tahu. Ujar Selina kikuk. Sayang, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Tanyanya pada Vano. Bukannya kamu tidak memberiku kesempatan untuk bicara? Nada bicara Vano sedikit meninggi. Di mana mobilmu? Vano mengedarkan pandangan, mencari kendaraan. Yang telah membawa istrinya sampai ke tempat ini sampai terjadi drama rumah tangga. Itu, Selina menunjuk mobil miliknya. Vano langsung menggandeng tangan Selina dan mengajaknya pergi dari sana. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi Selina. Keluh Vano lesu. Bersambung.